Halo, selamat sahabat anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kita sehat-sehat semua, anak-anak dan juga orang tua. Cerita anak-anak kita pada sahabat ini berjudul Roti dan Minyak Ibu Janda. Ayatnya terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengar dan kita lihat yuk ceritanya yuk. Nah, pada waktu dulu, bangsa Israel mempunyai seorang raja. Raja ini bernama Raja Ahab. Dan raja ini mempunyai seorang istri. Istrinya bernama Isabel. Raja Ahab dan Ratu Isabel ini, dia tidak mau menyembah Tuhan. Tapi dia menyembah kepada Baal. Nah, ada seorang nabi bernama Nabi Elia. Suatu hari, Nabi Elia mendapat firman dari Allah. Firman itu berkata bahwa akan ada suatu kejadian yang sangat besar di bangsa Israel yang akan menghadapi. Apa itu? Nah, kita mau dengar yuk. Karena si Elia, Nabi Elia ini mendapat firman Tuhan, akhirnya dia pergi ke hadapan Raja Ahab. Nah, setelah sampai di depan Raja Ahab, Nabi Elia mengungkapkan apa yang sudah Tuhan firmankan kepadanya. Yaitu dia berkata, Nabi Elia berkata, demi Tuhan yang hidup, sembah orang Israel dan yang saya layani, bahwa saya memberitahukan kepada Tuhan, bahwa selama 2 atau 3 tahun yang berikut ini, tidak akan ada embun atau hujan sedikit pun. Waduh, kalau tidak ada hujan atau bahkan embun pun, berarti akan terjadi kekeringan. Nah, namun bagaimana seterusnya? Raja Ahab ini tidak percaya. Kemudian setelah selesai Nabi Elia menghadap Raja Ahab, Tuhan menyuruh Nabi Elia ini pergi ke satu tempat. Kemana dia pergi? Tuhan menunjukkan satu tempat di mana Nabi Elia harus tinggal, yaitu di tepi sungai Kerit. Nah, apa yang dilakukan Nabi Elia di sana? Dia tinggal di sana. Dia tidak menanam, dia tidak memanen, tapi mujizat Tuhan terjadi atas Nabi Elia. Nabi Elia diberi oleh burung-burung gagak. Setiap hari Nabi Elia dibawa makan oleh burung gagak. Nah, akhirnya terjadilah seperti apa yang sudah Tuhan firmankan kepada Nabi Elia. Pada waktu itu, hujan tidak turun sama sekali. Bahkan embun pun katanya. Dan mereka tidak bisa menanam dan tidak bisa minum karena tidak ada air di sana. Begitu juga dengan keadaan sungai Kerit. Sungai itu akhirnya kering. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nabi Elia diberi firman oleh Tuhan. Dia harus pergi ke ibu janda, seorang janda. Ada di Sarfat. Tuhan berkata bahwa kamu harus pergi ke seorang ibu janda di Sarfat. Dia yang akan memberi kamu makan. Tapi karena Tuhan sudah berfirman, Elia pun pergi ke sana. Nah, sedangkan si ibu janda ini, dia hanya mempunyai sisa-sisa yang ada padanya karena terjadi kekeringan. Dan saat itu juga Nabi Elia meminta makan dan minum. Wah, apa yang terjadi? Padahal ibu janda ini hanya mempunyai sisa sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan itu dia akan pakai untuk membuat roti yang terakhir bagi dia dan anaknya. Wah, kemudian ibu janda ini berpikir, aduh, hanya ada sisa itu. Tetapi Nabi Elia minta makan. Karena ibu janda ini taat akan Tuhan, kemudian dia buatlah makanan untuk Nabi Elia. Dia ambil tepung, dia ambil minyaknya, dia buat roti itu kepada Nabi Elia. Nah, apa yang terjadi? Ya kita lihat yuk. Ternyata
tepung yang disimpan di dalam tempayan dan minyak yang disimpan di dalam buli-buli tidak pernah habis. Setiap ibu itu ambil, dia rasa sudah mau habis, terus esoknya akan terus ada dan terus ada. Dan ibu itu tidak akan kekurangan makanan. Nah, dia setiap hari bisa memasak roti untuk dia dan anaknya. Pada suatu hari, anaknya satu-satunya ini sakit. Dan akhirnya anak ini meninggal dunia. Sangat sedih hati ibu ini. Karena hanya itulah satu-satunya yang dia punya, yaitu anaknya itu. Kemudian dia berkata kepada Nabi Elia dan memohon pada Nabi Elia. Apa yang terjadi? Kemudian di kamar di atas, Nabi Elia berdoa di samping anak itu. Dia memohon kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau membuat anak ini untuk sembuh kembali, untuk dapat hidup kembali. Dan Allah mendengarkan doa dari Nabi Elia ini. Nah, tidak lama, Nabi Elia ini membopong anak dari ibu janda ini turun dari kamarnya yang di atas. Wah, ibu yang sudah sedih tadi akhirnya sangat senang. Dia tersenyum melihat anaknya sudah digendong dan hidup lagi digendong oleh Nabi Elia. Wah, begitu mujizat Tuhan berlaku atas rumahnya. Kemudian akhirnya ibu janda ini percaya kepada Nabi Elia, percaya lebih terutama kepada Tuhan. Akhirnya kemudian ibu janda ini memberi makan anaknya. Nah, apakah pesan rohani dari cerita yang sudah kita dengar dan kita lihat ini? Pesan rohaninya sahabat ini kita melihat satu lagi mujizat dari Allah. Keajaiban yang Allah sudah bikin, Allah yang sudah buat kepada Nabi Elia, kepada janda dan anaknya. Nah, oleh kuasa Tuhan, minyak yang ada di buli-buli dan tepung yang ada di tempayan itu tidak pernah habis. Selalu ada dan selalu tersedia untuk mereka makan. Di sini kita lihat kebaikan hati seorang ibu janda. Ibu janda ini sebenarnya orang susah. Karena ibu janda ini melihat kebaikan Allah, dia suka berbagi. Dan dia mengutamakan kebutuhan orang lain. Bagaimana pesan untuk kita? Di saat kita mengutamakan kebutuhan orang lain, maka Tuhan juga akan memperhatikan kebutuhan kita. Dan Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, ayat hafalannya terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli ini tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan. Doa kita pada sahabat ini dikatakan bahwa kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani sahabat ini. Terima kasih untuk satu lagi mujizat Tuhan dengan kami hari ini. Tolong kami semua untuk suka berbagi dan mengutamakan kebutuhan orang lain, khususnya dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Amin. Semoga dengan cerita anak-anak ini, anak-anak menjadi lebih diberkati dengan firman Tuhan mengenai Nabi Elia dan ibu janda di Sarfat dan anaknya. Kita semua, anak-anak dapat berbagi dan dapat untuk melayani satu sama lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.